Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian-kajian sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Hari ini hari Selasa, jadi aku puasa, nggak bisa minum. dan ini kajian menjelang buka ya, menjelang berbuka puasa. Oke, semoga semua saudara-saudaraku yang kita telah berkumpul di channel Gus Bekti ini ya, dimana channel yang kita upayakan sebagai wadah education ya, saling belajar bersama ya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, dikuatkan dalam iman Islamnya ya, dilancarkan rezekinya. Begitu juga untuk teman-teman yang di luar Islam, Ghoiru Islam ya. Semoga Anda mendapatkan sebuah pemikiran-pemikiran yang itu merupakan pencerahan-pencerahan baru sehingga bisa membuka pintu untuk hadirnya sebuah hidayah. Itu pembukaan kita. Dan judul kajian kali ini adalah apakah surga sudah diciptakan? Apakah surga? Sebetulnya aku nggak suka surga, aku suka jannah. Tapi kalian belum familiar dengan jannah ya. Ya sudahlah, surga. Surga sudah diciptakan ya. Ini judul kajian kita kali ini. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke sini ya. Ini aku beri introduction dulu, sebetulnya kelanjutan dari diskusi kita yang lalu-lalu sebelum kita fokus mendiskusikan tentang Natal, ingatku ya. Ketika aku mengatakan bahwa Adam tidak diciptakan di surga, tidak, ya. Adam tidak diciptakan di surga. Lalu berkembang pertanyaannya di komen-komen teman-teman semua. Menjadi seperti ini, surga diciptakan itu atau belum? Gitu kan? Perlu aku review lagi. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah itu kan ya, ketika surat 30 atau 20 itu, ketika Allah mengatakan bahwa akulah yang menjadikan manusia khalifah di bumi itu loh. Sebentar, ini itu kan sebuah tanda tanya. Kenapa malaikat sudah tahu ya, apa yang bahwa manusia itu suka menumpahkan darah dan sebagainya. Itu bagaimana malaikat itu bisa tahu? Surat berapa itu? Aku buka dulu di sini. Ingatku 30, tapi supaya lebih tepat kita buka aja langsung. Surat 30. Oke, betul. Dan ingatlah ketika pembimbing hidupmu mengatakan kepada para malaikat, akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Jadi bukan aku hendak menjadikan khalifah di bumi, bukan begitu. Ini terjemahannya salah. Ya. Kan malaikat kan ya dapat dikatakan tidak setuju sih ya, kalau memprotes ya terlalu kurang pas mungkin ya, Allah kok diprotes ya. Tidak setuju gitu aja lah ya. Maka dia mengajukan pertanyaan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami sudah bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Tapi Allah dengan
indahnya menjawab, dia tidak menjawab berdasarkan kekuasaan. Inilah kita tahu bahwa pengetahuan itu lebih di atas kekuasaan. Karena kalau seseorang penguasa hanya berdasarkan kekuasaan, dia bisa bagaimana ya, menjadi otoriter gitu loh. Nah, ini Allah mengajarkan kita jangan selalu berkata dengan atas dasar kekuasaan, tapi pengetahuan. Sehingga kalau engkau jadi pemimpin, engkau tidak arogan dengan kekuasaan yang kau miliki gitu loh. Allah sendiri yang maha kuasa, dia bilang begini kok. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Indah kan? Bukan aku yang berkuasa atas segala sesuatu yang tidak kau kuasai. Bukan begitu. Allah mengajarkan, aku mengetahui. Artinya pengetahuan sebagai argumentasi yang diberikan kepada malaikat. Pertanyaannya, bagaimana malaikat bisa tahu ada orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Dari mana malaikat bisa tahu? Itu kan menjadi diskusi kita yang sangat asik kalau kita diskusikan katakanlah di warung kopi bisa habis bergelas-gelas kopi itu. Karena semua orang punya masing-masing pendapat. Dari mana malaikat bisa tahu? Apakah itu sebuah forecast, katakanlah ramalan ke depan, ataukah memang sudah ada kehidupan yang seperti itu? Sehingga malaikat bilang, kan apa masih kurang sih kami ini bersujud kepadamu ya Allah? Kenapa harus manusia dijadikan khalifah? Gitu loh. Ya. Jadi kan kita menjadi pertanyaan. Pertama, pengetahuan malaikat itu tentang adanya manusia yang seperti itu dia forecasting, meramal ke depan, atau dia membaca sejarah. Kalau dia membaca sejarah, artinya itu pernah berlalu, pernah terjadi. Artinya di sini Adam bukan manusia pertama. Seperti yang aku bilang tadi, ketika Adam menjadi nabi pertama dari 124.000 nabi yang ada, 25 yang disampaikan ke kita umat Islam sepertinya agreement, setuju semua. Tetapi ketika apakah Adam itu manusia pertama, di sana debatable-nya cukup tinggi. Itu loh. Cukup tinggi. Dengan satu ayat ini aja tadi. Belum lagi nanti di ayat berikutnya, ya. Ketika Adam, ya inilah salahnya, ya. Kalau berbicara Adam, jangan berbicara personal. Al-Quran itu memang kalau kita teliti, ada kalanya dia berbicara personal, namun itu juga untuk hal-hal yang universal, gitu loh. Jadi kalau berbicara Adam, jangan posisikan dia sebagai suami, terus nanti itu kan jauh pasangannya itu sebetulnya terjemahannya, bukan istrinya, gitu loh. Cuman karena Adam sudah dikerdilkan hanya dia sebagai suami, maka di sini jadinya istri pasangannya itu. Aku kan sudah bilang tadi kemarin, pasangan itu memang bisa diterjemahkan sebagai istri. Tapi tidak serta-merta pasangan itu berarti istri. Berulang kali aku katakan seperti ini. Begitu loh. Al-Quran tidak berbicara personal. Karena di ayat 30 itu, dia sudah membicarakan, aku yang menjadikan khalifah. Khalifah itu universal. Artinya di sini berbicara secara universal. Sehingga jangan dikerdilkan Adam itu sebatas suaminya dari Hawa. Tapi dia adalah nabi. Gitu loh. Makanya kemarin ketika ada yang tanya, kok Hawa nggak disebut? Ya memang nggak disebut kok. Ini urusannya bukan rumah tangga. Tapi global, manusia membangun peradaban kehidupan di dunia dalam hukum-hukum Allah. Itu yang mau disampaikan. Maka ketika Adam diposisikan sebagai nabi, maka pasangannya itu siapa? Ya nabi, ya umatnya. Artinya ketika dia sudah sebagai nabi, nggak mungkin di sini ini belum ada manusia lah. Masa dia mau jadi nabi bagi dirinya sendiri? Kan enggak. Dia jadi nabi bagi umatnya. Artinya ketika konteks itu terjadi, manusia ini sudah banyak. Mereka lah yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi Adam. Nah, maka Allah perintahkan, hai Adam, bersama umatmu itu, bersama pasanganmu itu, bangunlah surga. Di situ loh. Jadi Adam dan Hawa, Adam dan pasangannya, Nabi dan umatnya itu diperintahkan Allah untuk membangun surga di bumi. Ini harus dipahami.
Bukan Adam dan Hawa diciptakan di surga lalu berdosa turun ke bumi. Itu sudah terkontaminasi juga. Pemahaman seperti itu. Gitulah. Makanya kita perlu banyak belajar, banyak informasi untuk mengetahui. Ya. Jadi jelas di situ memang kalau ada yang tanya kemarin Hawanya di mana? Nah, ngapain ngomong Hawa? Ini bukan ngomong rumah tangga suami istri kok. Ini ngomong peradaban manusia di bumi. Membangun peradaban, budaya. Di mana kebudayaan itu terbangun harus tetap dalam hukum-hukum Allah. Tentunya syariatnya syariat seperti yang dulu disampaikan kepada Kanjeng Nabi Adam, begitu. Ya. Oke, lalu timbul pertanyaan seperti ini. Kalau begitu, apakah surga sudah diciptakan? Nah, untuk mengkaji ke sana, aku kasih introduction dulu ya, supaya nanti ketika aku menjelaskan ayatnya, kalian sudah langsung bisa masuk, paham, mengerti gitu ya. Pengantar satu ini ya. Mendiskusikan tentang jannah, tentang surga, harus kita sepakati dahulu bahwa kita sedang mendiskusikan sebuah problem yang gaib. Seperti yang diinformasikan dalam hadis Bukhari nomor 4406. Kan kamu bisa cek ya. Ini namanya pengantar satu. Ya. Pengantar satu. Apa? Jannah itu gaib. Jannah itu gaib. Berdasarkan hadis Bukhari ya, nomornya 4406 ini ya, nomor 4406. Perhatikan di sini. Aku telah menyiapkan, nanti diksi menyiapkan ini aku jelaskan ke kalian. Karena terjemahan sekarang kacau. Menyiapkan, menjanjikan, dan detek bengek lah. Karena uida itu diterjemahkan secara salah. Ya. Tapi nanti ini aku menuju ke bahwa jannah itu gaib. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang solih sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Bayangkan, bagaimana kita akan berbicara tentang surga secara tepat? Tidak bisa. Kita hanya sebatas memperkirakan saja kira-kira begini. Jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, bila banyak pendapat, itu menurutku sesuatu yang tidak ada masalah. Gitu loh. Tinggal nanti mau mengikuti pendapat yang mana. Tetapi meskipun banyak pendapat, itu kan kita bisa teliti pendapat mana kira-kira yang bersesuaian dengan hadis, bersesuaian dengan Al-Quran. Tidak selalu menjadi bebas, semua orang boleh berpendapat dan semua bisa diterima, ya tidak begitu. Oke. Kemudian kita kutip di Quran surat Ar-Ra'd. Ya. Suratnya 13 ya. Nomornya 35. Ya. Masalul. Ingat, ketika surat Al-Quran dalam ayatnya diawali dengan kata atau diksi masalul, itu kalian harus langsung cerdas mengatakan bahwa ini berbicara dalam domain perumpamaan. Jangan dipahami secara harafiah, tapi metafora. Gitu ya. Ini dia pakai masalul ini, ya. Kalau aku terjemahkan, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa.
Sedangkan tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. Jadi intinya yang mau aku sampaikan di sini adalah surga dan neraka, tetapi kita akan fokus ke surganya dulu. Itu adalah perumpamaan. Ya, perumpamaan. Di sini belum pernah kita lihat, kita rasakan ya. Di sini perumpamaan. Dari dua kata ini maka dia menjadi gaib. Itu loh maksudku. Ngerti? Mudah kan dipahami ya? Jadi dia gaib. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa kita mendiskusikan sesuatu yang gaib. Ya. Oke. Sekarang pengantar kedua. Ya. Ini dulu dipahami nanti biar enak. Ini hubungannya dengan sebab akibat. Mengapa aku mengatakan bahwa Nabi Adam itu salah kalau dia pastikan seperti sekarang bahwa diciptakan di surga? Tidak. Justru itu harus dipahami, Nabi Adam diperintahkan untuk membangun surga. Karena apa? Surga dan neraka itu sebab akibat. Tanpa sebab kita tidak bisa ke sana. Ya. Jadi begini. Hubungan sebab akibat inilah yang disebut takdir. Takdir itu sesuatu yang ketetapan Allah. Dia tidak akan pernah berubah karena sudah ditakdirkan begitu. Kalaupun nanti akan berubah, itu hak otoritasnya ada di Allah. Tetapi prinsip dasarnya, takdir itu sebuah ketetapan dan itu tidak akan pernah berubah. Ya. Bagaimana sih Allah mentakdirkan? Seperti ini. Jika orang yang beriman, ya tentunya iman seperti yang aku jelaskan kemarin loh ya. Aku kan nggak perlu mengulang-ulang lagi supaya tidak habis waktu kita. Mereka akan mendapatkan jannah. Itu takdir. Beriman, jannah. Itu takdir. Tapi jika orang kafir, nar. Itu takdir, ketentuan. Ya. Kalau aku gambarkan di sini, iman, konsekuensinya jannah. Kafir, konsekuensi laginya ya nar. Itu loh. Ini sudah menjadi takdir yang nggak bisa dirubah. Ini sudah ketap. Nggak ada ceritanya orang iman langsung ke nar. Terus orang kafir langsung ke jannah. Itu nggak ada ceritanya. Jadi surga itu sebab apa akibat itu yang harus kita bicarakan dulu. Dan ternyata setelah kita lihat dari sini, sebabnya beriman, maka akibatnya dia mendapatkan jannah. Sebabnya kafir, maka akibatnya dia nar. Itu loh. Jadi meskipun nabi sekalipun dia harus punya sebab kenapa dia harus ke surga, kenapa? Ketika Adam belum apa-apa, bagaimana dia mau ke surga? Justru dia disuruh membangun surga. Gitu loh. Nggak ada orang masuk surga gratis, nggak ada orang masuk neraka gratis, nggak ada. Karena ini jika beriman maka jannah, jika kafir maka nar. Jadi ini jika maka dia disebut hubungan sebab akibat. Tanpa adanya sebab, akibatnya tidak terjadi. Ini harus dipahami dulu. Akibatnya nggak akan terjadi. Ya. Oke. Sebab akibat sudah. Contohnya itu bisa dibuka di sebentar. Quran surat As-Sajadah ya. Suratnya Quran As-Sajadah surat 32 ayat 19. Tuh, ya.
As-Sajdah. Aku baca di sini. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Lihat itu. Adapun orang-orang yang beriman, ini sebabnya mengakibatkan dia mendapatkan surga. Itu yang aku bilang takdir tadi. Beriman, jika beriman maka jannah, jika kafir maka neraka, jika maka. Itulah disebut sebab akibat. Akibat tidak bisa terjadi tanpa adanya sebab. Nggak ono lah cerita wong cucu gak lapo-lapo mlebu swarga, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya orang nggak ngapa-ngapain masuk neraka juga, nggak ada. Itu loh. Orang Tuhan itu, Gusti Allah itu maha agung, maha kasih kok. Cuma dia juga maha keras. Gitu loh. Jadi Allah itu mau menghadiahkan surga atau neraka, itu harus ada sebab dulu. Gitu loh. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain terus kamu minta surga, surga yang mana? Harus ada usaha dulu. Begitu juga kamu neraka, nggak mungkin kamu masuk neraka kalau kamu nggak ngapa-ngapain. Mesti ada sesuatu yang kamu lakukan sehingga kamu berimplikasi sehingga memang layak kamu masuk neraka. Itulah yang disebut sebab akibat. Jadi surga dan neraka, jannah dan nar itu kasusnya adalah sebab dan akibat. Jika maka, jika begini maka begitu. Gitu loh ya. Oke. Itu yang pertama. Berapa jam nih? Waduh, ini bisa maunya dibikin satu session sepertinya tidak bisa ini. Ketiga, ya, pengantar ketiga, ya, pengantar ketiga ya, nanti. Apa? Kenapa aku kasih nanti? Itu begini. Mainstream dari agama apapun, ya. Bukan agamanya loh ya, yang aku bilang. Tapi mainstream dari penganut agama apapun, gitu maksudku ya. Tanpa terkecuali Islam. Sebetulnya urusanku akan membicarakan dalam konteks agama kita, Islam. Tetapi gejala ini sebetulnya juga ada di pengikut-pengikut agama lain, gitu loh ya. Itu selalu mengatakan jannah dan nar, surga dan neraka itu nanti, gitu loh. Nanti. Surga nanti. Neraka, oh itu nanti. Setelah kita mati, setelah mampus, itu nanti. Itu kira-kira benar atau enggak itu? Dalam konteks Islam maksudku. Dalam konteks agama lain itu urusan mereka. Dalam konteks Islam benar nggak bahwa surga neraka itu nanti itu? Inilah yang menyebabkan bajingan-bajingan itu karena paham ini. Koruptor-koruptor yang maling uang negara, yang itu menyusahkan rakyat senegara, itu karena paham ini. Neraka, oh nanti. Surga, oh nanti. Jadi nanti. Orang nanti aja kok. Gitu. Sekarang apa betul surga dan neraka itu nanti? Coba. Kalau surga dan neraka itu nanti, kita ambil konteks surganya saja. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Itu nggak nunggu nanti. Ngerti kamu? Jadi kalau kamu hidup dalam hukum Allah, taat, kamu akan mendapatkan surga. Itu nggak usah nanti, sekarang. Begitu juga kalau kamu kafir terhadap hukum-hukum Allah sehingga kamu maling, kamu korupsi uang rakyat, kamu koruptor, kamu jadi zolim, itu nerakanya nggak nanti, sekarang. Gitu loh. Gampangnya kalau kamu diuber-uber KPK itu kamu merasakan surga atau neraka, gitu aja lah gampangnya. Kamu baru berselingkuh itu. Kalau kamu istri, kamu menyelingkuhi suamimu dan anak-anakmu. Kalau kamu suami, kamu menyelingkuhi suami dan anak-anakmu. Yang istri, ya. Jadi istri juga bisa berselingkuh, menyelingkuhi suaminya. Suami juga bisa berselingkuh, menyelingkuhi istrinya. Begitu anak-anaknya, rumah tangganya, keluarganya semuanya.
Itu kira-kira kamu mendapatkan kedamaian enggak? Dalam nuranimu yang paling dalam. Ketika kamu jujur, kamu rasakan bahwa di sana tidak ada kedamaian, itu itu neraka. Jadi nggak nunggu nanti. Masalahnya kita semua ini secara umum memahami surga itu nanti, neraka itu nanti. Jadi orang kalau berbuat berbuat baik itu tidak tertarik nanti katanya. Kalau berbuat jahat juga nggak takut, katanya nanti. Gitu loh. Coba kalau pejabat-pejabat itu diisi kajian sebelum diangkat dilantik jadi pejabat, kasih tahu surga, neraka itu nanti ada, sekarang juga ada. Tidak semuanya nanti. Oh neraka, sekarang korupsi aja lah berapa miliar itu. Uang rakyat korupsi. Nah, jangan masuk neraka. Nanti aja kok. Gitu loh. Sini salahnya. Sekarang kita ambil satu ayat aja. Di samping satu hadis tadi sudah jelas. Baiti jannati, rumahku surgaku. Seperti ini. Meskipun ini kontraan, yang nanti bulan 4 kami harus pindah karena ini nggak diperpanjang. Nggak tahu cari tempat kemana lagi. Ya, ini surga bagiku. Aku bisa bercengkerama dengan anakku, dengan istriku. Aku bisa ngaji sama kalian. Ini surga. Tapi bayangkan yang rumahnya sendiri itu miliaran, tapi dia sudah termasuk daftar KPK. Maling duit rakyat. Dia masuk rumahnya itu surga apa neraka? Gitu loh. Ini bagaimana kita memahami teks-teks Al-Quran itu jangan sampai meleset. Sekarang kita cari ayatnya. Ya. Cari di Quran surat Ali Imran surat 3 nomornya 103. Ya. 103. Aku bacakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Hati-hati, bahasa metafora. Ya, Al-Quran ini bahasa sastranya tingkat tinggi. Jangan kamu bilang kamu cari talinya Allah di mana. Itu kamu bodoh kalau kamu gitu. Ya, yang dimaksud tali Allah itu adalah aturan Allah, hukum-hukum Allah. Begitu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kamu pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini aku kemarin diskusi sama temanku. Ini ayat yang paling banyak diingkari oleh umat Islam sedunia. Bukan se-Indonesia, sedunia. Ini ayat yang paling banyak diingkari. Berapa banyak khotib naik mimbar tiap Jumat baca ayat ini, hafal. Berapa kiai, berapa ustadz, berapa orang-orang kita yang baca ayat ini hafal, bukan tidak hafal. Tapi kan diingkari. Karena satu fakta yang paling mahal dalam kita itu adalah persatuan. Kita kalau suruh bersatu, sulitnya minta ampun. Sulit. Kalau kita mau bersatu nih, kita nggak usah bicara dunia. Bicara negara kita aja, beres semua urusan. Kalau kita mau bersatu. Masalahnya kita kan bercerai-berai. Gitu loh. Kita bercerai. Tapi bagaimana lagi orang Allah sudah... ketika Kanjeng Nabi berdoa aja Allah tidak kabulkan untuk masalah persatuan ini. Kanjeng Nabi minta 3. Yang satu tentang persatuan ini nggak dikabulkan. Bagaimana sudah diibaratkan kita ibarat hidangan yang dimakan dari kanan, dari kiri, dari barat, dari timur, dari belakang. Karena kita tidak mau bersatu. Tetapi kalau aku ya memandang ayat ini, ditambah lagi hadis itu aku memandangnya begini loh. Aku berpikir terbalik. Itu bukan alasan kita untuk tidak bersatu menjadi benar, tidak. Justru itu sebuah peringatan kita untuk bersatu. Begitu loh. Bukan justru dijadikan alasan untuk tidak bersatu. Lawang hadisnya sudah bilang begitu. Bukan begitu. Justru karena sudah ada hadis itulah
kita gunakan sebagai peringatan supaya kita bersatu. Aku kan sudah bilang kemarin tentang sebuah rumah tangga Islam. Sudah. Dia mau masuk kamar mana di dalam rumah Islam itu banyak kamar, terserah aja urusan masing-masing, selera masing-masing. Tapi kita sudah termasuk dalam sebuah rumah tangga yang namanya Islam. Di sanalah kita bersatu. Kalau itu terjadi maka kita akan menjadi hebat dan kita akan memberi rahmat kepada yang lain. Kepada yang lain itu kepada yang kafir juga. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad membangun sebuah state negara di Madinah itu? Itu jangan dikira masyarakatnya itu singular, itu plural. Ada Islam, ada ahli kitab Yahudi Nasrani, ada kafir, munafik, tambah luwe akeh. Tapi kan bisa. Karena Islam punya power, punya kekuasaan. Kenapa punya? Karena bersatu. Dan akhirnya semua terrahmati kan? Itu loh. Makanya ayat ini ayat yang paling banyak dihafal tapi paling diingkari. Sudah dijelas jangan bercerai-berai tapi bercerai-berai. Ya. Coba perintah Allah kan bagus sekali ini. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah itu sayang sama kita, sudah diingatkan. Jangan kamu bercerai-berai. Gitu loh. Tapi kan faktanya tidak begitu kita. Oke. Aku lanjutkan. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih bodoh, dalam kurung ini masih jahiliyah, bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingat, bersaudara. Yang bermusuh-musuhan menjadi bersaudara. Ingat. Ini yang aku mau sampaikan ke kalian. Sedangkan ketika itu, ya, kamu berada di jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Pertanyaanku, nerakanya kapan? Nanti? Apa sekarang? Tuh, yang mau aku sampaikan. Jangan neraka nanti, neraka nanti. Kalau neraka nanti ayat ini mau dikemanakan? Nampak lihat. Ini mau kamu kemanakan ayat ini? Tuh. Jadi aku kasih tahu ya, background ayat ini tuh begini. Bangsa Arab itu ketika zaman jahiliyah, zaman bodoh, ya. Sorry, aku terlalu bersemangat tadi. Aku calling down dulu. Nggak marah-marah, nggak. Makanya itu kadang-kadang. Tapi bagaimanapun visual itu kan apa ya? Nggak seperti kalau kita temu langsung, jadi kamu bisa ngerti karakterku ya. Dikirain marah-marah. Nggak, aku sudah masuk dalam hal serius memang begitu. Nggak marah aku. Orang kamu mau kafir, mau iman, mau percaya, mau nggak, mau setuju, mau nggak, itu urusanmu kok. Tanggung jawabku hanya memberikan informasi sebagai wadah edukasi bersama, gitu aja. Jadi memang kalau sudah serius begitu. Oke, aku kasih tambahan lagi. Begini, ayat ini turun itu sebetulnya begini loh, menjelaskan ketika itu bangsa Arab itu kan terdiri dari kabilah banyak, suku-suku banyak. Masing-masing di antara mereka berebut otoritas, berebut kekuasaan. Maka peperangan-peperangan di antara suku-suku itu sering terjadi. Gitu loh. Sering terjadi. Mereka menjadi serigala bagi manusia lainnya. Bukan saling memberi dan menerima. Memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah, bukan. Karena syariat Islam belum masuk. Maka begitu Kanjeng Nabi Muhammad menjadi nabi dan syariat Islam diajarkan, dengan syariat Islam inilah, dengan hukum Islam inilah mereka bersatu padu menjadi saudara yang terpecah bermacam-macam berserakan menjadi satu padu. Hatimu dijadikan satu bagaikan saudara atau menjadi saudara. Dengan apa? Dengan tali Allah ini. Jadi kalau Al-Quran tidak ada pada saat itu, habis orang Arab. Kalau Al-Quran nggak ada pada habis orang Arab saling bunuh.
saling tikam, saling hajar, saling makam. Makanya Al-Quran bilang, pada saat itu kamu ada di jurang neraka. Nerakanya di mana? Kan nggak nunggu nanti. Tuh loh. Maka berterima kasihlah orang-orang Arab itu dengan adanya Kanjeng Nabi menyampaikan sebuah ajaran Allah yang dinamakan Islam. Gitu. Tapi jangan terus kamu berpikir, oh berarti Islam hanya untuk orang Arab, itu kamu tambah bodoh lagi. Gitu. Ya, yang namanya contoh itu aku beli apel 1 ton, nggak mungkin 1 ton aku coba semua. Paling setengah kilo, terlalu banyak. Kadang-kadang cuma 1-2 aku coba rasanya manis atau enggak, gitu loh. Jadi walaupun ini konteksnya berbicara dalam landscape Arab, bukan berarti dia hanya untuk orang Arab, gitu loh. Dunia statistik kan begitu, ada perwakilan, ya. Oke. Jadi supaya kalian paham, nanti baru aku akan menjelaskan tentang apakah surga itu sudah diciptakan atau tidak. Karena di sini ada kesalahan dalam memahami uida. Terjemahan itu kacau. Uida itu, lihat dia pakai wuida atau pakai alif itu beda arti. Itu loh. Nanti juga aku jelaskan masalah fiilnya, fiil mahdinya itu gimana sebetulnya. Tapi yang kita tahu selama ini yang namanya mahdi atau apa ya, fiil-fiil yang lain lah yang berhubungan dengan keterangan waktu itu selalu di fiil bukan di isim. Apa ada isim mahdi itu? Aku mau tanya, aku belum pernah ketemu sih. Isim mahdi itu ada enggak? Yang aku tahu kalau sudah dia mahdi berarti dia berbicara tentang fiil, gitu. Nah, masalahnya uidat dan wuidat itu diterjemahkan ngawur. Sama seperti ini. Di surat 3 ayat 7 itu ada yang menerjemahkan mustasabihat itu ayat yang yang remang-remang. Ayat yang nggak jelas. Orang Al-Quran kok ayat remang-remang, ayat nggak jelas itu kamu yang remang-remang nggak jelas. Itu loh. Karena dia keliru antara mustasabihat dengan mustabihat. Kalau mustabihat itu ada di hadis, artinya memang samar. Jadi gini loh, yang halal dan yang haram itu sudah jelas. Maka ini substansi hadis ya, aku nggak baca tekstualnya ya. Maka kita sebagai orang Islam ambil makan yang halal-halal, jangan yang haram. Cuman di antara yang halal dan haram itu ada yang mustabihat. Bukan mustasabihat, mustabihat artinya dia samar antara dia halal atau haram. Ini hindari saja supaya selamat. Kita cari yang jelas-jelas halal saja. Makanya ketika dulu aku di dunia marketing itu dunia paling sulit kalau aku rasakan. Karena banyak yang mustabihat itu loh. Ya, ketika aku dapat gaji itu halal jelas. Tapi ketika aku dikasih komisi sama klienku, itu kira-kira dia halal atau haram gitu loh. Kan repot. Makanya kadang-kadang aku, dunia marketing kalau bisa dijauhin aja lah. Mending yang lain gitu. Ya. Di sini, sedangkan mustasabihat yang ada di ayat 3 Ali Imran 7 itu ya. Itu adalah polisemi yang aku sudah jelaskan kemarin. Polisemi artinya dia punya sinonim, dia punya banyak makna. Ketika dia punya banyak makna, nggak bisa kita mengartikan ucuk-ucuk, oh ini, nggak. Lihat. Seperti aku kemarin jelaskan tentang apa ya? Tentang apa kemarin kajian kemarin? Apa? Nah, manusia dari tulang rusuk itu. Ya. Lihat, minnya itu, dilihat. Rangkaian narasinya dia kemana. Begitu juga ketika kita ketemu ayat mustasabihat, dia punya makna sinonim yang beragam atau polisemi. Maknanya itu, arti diksi itu akan kemana? Kita lihat rangkaian narasinya. Jadi yang betul terjemahan 37 itu bukan ayat yang remang-remang. Ada ayat mukamat yang jelas, tapi ada ayat yang polisemi. Gitu loh. Nah ini, ketika kita memahami ayat yang polisemi, memang diperlukan kecerdasan ekstra. Berapa jam, Le?
39. Ya Allah, ternyata begitu teman-teman. Nggak bisa ini selesai. Ini harus selesai dua sesi ya. Besok kita langsung masuk ke ayat. Sebentar, aku lihat dulu. Ayat yang mana itu ya? Nggak bisa ternyata. Sebentar. Besok kita langsung saja masuk ke ayat Al-Hadid 21 ya. Al-Hadid 21 ya. Semoga kita bisa selesaikan besok. Dan juga ayat-ayat yang lain. Tapi sebagai contoh kita akan merujuk ke Al-Hadid 21 ya. Meskipun ada lagi nanti Ali Imran 131 ya. Bukan 103 ya. 131. Besok kita langsung merujuk ke sana. Kita langsung untuk menentukan apakah surga itu sudah diciptakan ya. Tetapi sendaknya introduction-nya ini sudah kamu pahami, sudah kamu miliki, sehingga ketika aku menjelaskan ayat-ayat yang aku maksud tadi, ayat-ayat besok itu kamu sudah langsung match gitu ya, sudah punya bekal. Kalau masalah kamu setuju atau enggak itu urusan 21 lah ya. Kamu boleh setuju, boleh enggak. Itu dari aku. Maaf kalau ada salah kata, salah ucap, karena terlalu bersemangat. Nanti ada yang salah menafsirkan. Oh itu marah-marah, oh itu begini. Oh enggak. Memang karakternya begitu ya. Oke, matur nuwun, semoga sehat selalu, sampai ketemu di kajian besok. Alhamdulillah ada kabar bagus ya. Tapi suratnya belum aku terima karena itu alamatnya aku alamatkan di kontrakanku yang lama. Jadi aku ini kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Ya bagaimana lagi, Allah belum kabulkan doa, semoga diberi rumah ya. Ya harus di apa namanya? Ya diterimalah. Tapi tentu terus tetap berusaha ya. Jadi suratnya itu jatuhnya di kontrakanku yang lama, dan tadi aku sudah dikabari surat dari YouTube. Ya, alhamdulillah apa namanya ya, surat YouTube AdSense atau apa, aku kurang tahu, begitulah, sudah dapat. Nanti besok insya Allah aku ambil terus gimananya. Jadi selama ini murni dakwah kita ini dibantu oleh teman-teman kita sendiri ya. Belum sepeser pun belum ada dari YouTube, belum ada. Dan juga ada kesalahan teknis yang maaf aku gaptek ya, karena selama ini tidak dapat iklan karena itu apanya namanya yang nggak monetisasinya nggak aktif gitu loh. Baru kemarin ada Mas Edi, teman dakwah juga ya, dia bantu aku, oh kesalahannya di sini loh Gus, gitu terus diaktifkan sehingga banyak iklan yang masuk. Dan semoga nanti kalau kekuatan kita, sumber kekuatan kita ya, bagaimanapun dakwah itu nggak bisa. Kalau orang Jawa bilang jur basuki mawobeo, semua itu harus ada yang dikorbankan. Dakwah itu jangan harap dakwah itu gratis, jangan. Mesti dia perlu pengorbanan. Nah, sekarang sejauh berapa kita rela berkorban dalam dakwah? Itu aja sih kesadaran yang harus kita miliki bersama. Oke, alhamdulillah suratnya sudah dikirim, besok aku ambil. Oke. Untuk bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak yang selalu mendukung channel ini secara moral, secara finansial, secara apapun, dengan kegiatannya belajar ini, aku ucapkan terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.